Oke, kita mulai ya. Kita akan mencoba sekarang bagaimana Anda memanfaatkan fasilitas home pada grup font untuk menata format tampilan teks ya, format tampilan teks. Nah, di sini seperti yang saya sampaikan bahwa sebelumnya bahwa untuk melakukan pengaturan format, baik itu format font maupun format paragraf, itu bisa dilakukan dengan dua cara. Terlebih dahulu Anda bisa memblok dulu area yang akan Anda format font atau format paragrafnya, atau Anda bisa berikan perintah format font atau paragraf sebelum Anda mengetikkan. Ya, sebelum Anda mengetikkan. Jadi berlaku setelah Anda mengatur format font dan paragrafnya, ketika Anda mengetikkan dia akan memakai format font dan format paragraf yang sudah Anda berikan sebelumnya. Tapi kalau ternyata secara parsial Anda bermaksud melakukan pengaturan format font dan paragraf pada area tertentu, Anda lakukan proses pemilihan dulu, apakah itu karakter, kemudian teks, kemudian juga paragraf ya, sesuai dengan keinginan, baru Anda lakukan pengaturan format font dan paragrafnya. Kita mulai dengan kelompok format font ya, kita coba review lagi walaupun sebagian besar Anda sekalian sudah terbiasa menggunakan format font. Nah, contoh pada dokumen contoh satu ini, Anda sudah mengetikkan tulisan PT ABC Bandung, Jalan Cemara Utara 75 Bandung ya. Di sini. Nah, kalau Anda bermaksud melakukan pengaturan format font pada PT ABC Bandung, berarti Anda sorot PT ABC Bandungnya, boleh dengan cara di drag atau menggunakan selection bar yang ada di sebelah kirinya seperti ini. Ya, memakai selection bar yang ada di sebelah kirinya di sini, ya. Atau bisa juga Anda simpan di awal karakter, kemudian tekan tombol shift, klik di akhir paragraf seperti ini. Atau bisa juga memakai keyboard, simpan di awal paragraf, kemudian Anda gunakan tombol panah di keyboard untuk menyorot area paragraf atau teks mana, kalimat mana, atau paragraf mana yang mau Anda atur formatnya. Setelah Anda pilih, baru Anda lakukan pemilihan tombol perintah yang terkait dengan pengaturan format font. Ya. Nah, yang pertama saya review lagi adalah bagaimana kalau Anda ingin memilih jenis huruf dari sini. Ya, memilih jenis huruf langsung dari sini secara real time. Ketika Anda memilih jenis huruf, maka fontnya akan melakukan penyesuaian. Misalkan saya pilih Berlin Sam FB, dia akan berubah seperti ini. Ini memilih jenis huruf. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini memilih ukuran huruf size. Misalkan saya pilih 26 seperti ini, ya. Seperti ini. Nah, Anda juga dapat mengubah ya ukuran huruf font size dengan menggunakan tombol perintah increase font size atau Ctrl Shift lebih besar ini, atau menggunakan tombol decrease font size, Ctrl Shift simbol lebih kecil seperti ini ya. Nah, kalau Anda bermaksud melakukan pengaturannya terhadap kalimat lain, kata lain, paragraf lain, ya Anda lepas, kemudian Anda sorot, lakukan pengaturan untuk kalimat dan paragraf yang lainnya ya. Nah, kalau ternyata Anda bermaksud misalkan saja ya mengubah ya teks yang sudah Anda ketikkan atau paragraf sudah ketikkan atau kalimat sudah ketikkan menjadi huruf besar, huruf kecil, upper, lower ya, kemudian capital, each word dan lain-lain, Anda gunakan fasilitas tombol perintah ini, change case ya. Anda dapat mengubah menjadi huruf besar semua area yang Anda blok, atau mengubah menjadi huruf kecil semua, tidak berlaku untuk angka. Kemudian Anda dapat mengubah capital each word, berarti per setiap karakter pertama dari kata tersebut akan menjadi huruf besar seperti ini. Itu menggunakan capital each word. Atau sebaliknya, toggle case seperti ini, dibalik. Tapi ini jarang digunakan ya. Kita kembalikan ke capital each word. Nah, kalau misalkan saja selanjutnya Anda mau mengatur ya huruf mau tercetak tebal, Anda pilih bold. Kalau ingin italic atau miring, pilih italic. Kalau misalkan tidak jadi, Anda klik di tombol perintah yang sama. Sedangkan kalau Anda bermaksud memberi garis bawah, Anda gunakan fasilitas pemilihan underline. Kalau garis bawahnya mau diberi warna tertentu, saya mau diberi warna lain, Anda pilih dari sini undercolor, kemudian Anda pilih warna lain yang Anda inginkan, misalkan warna merah. Kalau tidak jadi, undercolornya Anda klik untuk melepasnya. Ya. Nah, kemudian Anda juga dapat memberikan efek pencoretan, terutama untuk kata atau nilai angka atau karakter yang dianggap
mau diganti tetapi tidak ingin Anda hapus, ingin tetap terlihat. Contohnya di dalam membuat proposal penawaran barang, harganya ditawarkan 7.000, Anda mau ubah jadi 6.500, 7.000-nya ingin dicoret diganti dengan 6.500 sehingga nilai angka awalnya tetap terlihat. Nah, itu Anda bisa menggunakan efek strike through, ya. Strike through. Misalnya Cemara Utara atau utaranya mau diganti, saya lupa ini Cemara Utara atau Cemara Selatan. Anda gunakan ini, strike through. Coretan. Kalau tidak jadi, Anda klik ini. Nah, kemudian Anda juga dapat menaikkan karakter ke atas dan mengubah menjadi hurufnya menjadi kecil, ya, atau menurunkan ke bawah dan hurufnya menjadi kecil juga. Ambil contoh, angka 2 ini saya mau taikan ke atas, Anda bisa menggunakan taikan ke atas, Anda dapat menggunakan superscript, dia naik ke atas. Kalau Anda gunakan subscript, dia turun ke bawah. Terutama kalau Anda menulis rumus-rumus kimia ataupun rumus matematika. Itu ada pangkat gitu kan. Kalau H2O, H2-nya di bawah, kemudian O, itu menggunakan subscript atau superscript. Nah, selanjutnya kita masuk ke tulisan PT ABC, ya. Bagaimana kalau Anda mau menggunakan font effect atau text effect? Text effect disediakan pilihannya cukup banyak. Anda bisa menggunakan text effect yang sudah memang ready, siap digunakan. Misalkan saya pilih ini, langsung digunakan seperti ini, ya. Atau Anda mau menggunakan, oh ya, pingin yang lain, silahkan saja. Text effect ini Anda ganti sesuai dengan keinginan. Dan perlu saya sampaikan, apa yang Anda lihat di layar, kalau dicetak ke printer hasilnya sama. Apalagi kalau Anda cetaknya menggunakan printer berwarna. Jadi we see weak, what you see is what you get. Apa yang Anda lihat itu yang akan Anda dapatkan ketika dicetak ke printer. Nah, kalau ternyata Anda bermaksud melakukan pada text effect ini mau melakukan pengaturan lebih lanjut, Anda bisa memilih dari sini. Ambil contoh, saya mau mengganti outline. Outline ini adalah garis yang melingkupi teks, ya. Misalnya PT, P-nya, huruf P-nya dari PT itu garis luarnya itu mau seperti apa? Misalkan saya ingin garis luarnya warna merah. Saya pilih warna merah. Ya, tidak kelihatan. Kita coba ganti lagi di sini outline-nya dengan garis yang lebih tebal. Garisnya ukurannya 2/4. Ya, kan kelihatan tuh. Saya perbesar deh ya biar kelihatan. Nah, jadi kelihatan PT ABC-nya memakai outline warna merah. Seperti ini, ya. Itu kalau Anda mau mengatur outline. Jadi Anda dapat mengatur warna garisnya. Oh, saya ganti warna coklat aja, coklat tua misalkan saja. Ini memakai outline coklat tua. Berikutnya, Anda juga dapat mengatur efek shadow, efek bayangan. Microsoft Word menyediakan efek shadow yang cukup banyak pilihannya, ya. Anda bisa memilih efek shadow-nya misalkan ini. Ya, efek shadow, Anda dapat memilih efek shadow-nya ini. Ya, ini memberikan efek bayangan. Kalau Anda lihat tuh, diberi efek bayangan shadow. Ya. Kemudian di sini juga Anda dapat memakai efek shadow yang lain, bisa ke kiri, ke kanan, ke atas, efek shadow-nya sesuai dengan keinginan. Ya, di sini. Ini efek shadow-nya cukup banyak. Ini adalah efek-efek bayangan yang dapat Anda gunakan. Misalkan saya pilih yang ini. Itu untuk efek bayangan dari font atau dari text effect. Berikutnya, Anda dapat memberikan efek seperti reflection, seperti teksnya disimpan di atas kaca, pantulan. Anda pilih reflection, saya pilih reflection. Ini kan Anda lihat, ini ada pantulan kaca ke bawah. Otomatis teks di bawahnya akan terdorong ke bawah karena reflectionnya ada di bawahnya. Kalau tidak sesuai, efek reflectionnya Anda ganti lagi dengan yang lain yang Anda inginkan. Ini yang lebih tipis, ini yang paling tebal. Reflectionnya tergantung kebutuhan. Anda mau sejauh mana membuat efek reflectionnya. Kemudian berikutnya lagi Anda dapat menggunakan efek glow. Glow ini adalah memberi efek berbinar atau seperti neon di sekitar teks. Jadi kalau misalnya saja saya beri efek glow kuning, maka di sekitar teks akan diberi efek glow kuning. Ini hijau, di sekitar teks diberi efek hijau. Ini menggunakan glow. Ya. Nah, ini adalah pengaturan text effect yang dapat dengan mudah Anda lakukan pengaturan sesuai dengan keinginan, terutama untuk dokumen-dokumen yang non-formal, proposal bisnis, gitu kan non-formal. Anda bisa atur teksnya semenarik mungkin. Apakah untuk cover, untuk judul bab, gitu kan, atau untuk header, itu dapat diatur menggunakan text effect yang menarik. Tapi kalau Anda pakai untuk penulisan dokumen yang formal seperti skripsi, tugas akhir, ya Anda tidak diperbolehkan menggunakan
teks efek yang bervariasi karena karya-karya penelitian biasanya adalah teksnya adalah formal, ya. Nah, itu. Berikutnya, bagaimana kalau Anda bermaksud memberikan efek shadow? Ya, Anda bermaksud memberikan efek highlight. Efek highlight ini kalau istilah kita stabilo, pada stabilo itu merek ya. Ambil contoh, cemara nomor 75 atau tulisan Bandung mau di highlight. Anda sorot tulisan Bandung, Anda boleh menyorotnya seperti ini, atau boleh kalau memilih satu kata, itu cukup dengan klik 2 kali. Klik 2 kali dia memilih satu kata. Kalau ingin memilih satu paragraf, ya satu baris, klik 3 kali. Klik, klik, klik. 3 kali memilih seluruhnya. Saya milih 2 kali untuk memilih satu kata atau di drag biasa. Nah, Anda dapat menggunakan di sini efek shadow-nya, boleh memakai warna apapun. Misalkan seperti ini, ya, stabilo, ya, Anda tinggal pilih. Kalau tidak jadi, Anda tinggal pilih no color untuk menghentikan pemberian warna highlight-nya. Terutama, highlight diberikan kalau Anda diminta masukan terhadap suatu dokumen yang dibuat oleh orang lain. Ambil contoh, kebetulan Anda diminta tugas, tolong Anda cek kembali dokumen proposal bisnis saya. Apakah sudah sesuai atau tidak? Nah, Anda bisa memberikan coretan, bisa juga memberi efek highlight. Anda blok, highlight, Anda blok, highlight. Jadi ketika dokumen dikembalikan kepada yang membuatnya, oh ada beberapa poin yang perlu diperhatikan, di highlight. Ya, oke. Nah, itu adalah memberikan efek highlight. Berikutnya, bagaimana kalau Anda bermaksud mengubah warna huruf secara untuk area atau teks tertentu? Anda tinggal pilih dari sini. Anda pilih ingin warnanya hijau, misalkan saja di sini. Anda tinggal pilih dari sini. Ini memilih warna huruf, memilih warna huruf. Nah, kalau ternyata warna huruf yang Anda pilih tersebut tidak ada yang sesuai di sini, Anda dapat memilih more color. More color, nanti keluar kotak dialog untuk pemilihan warna huruf. Ya, Anda bisa memilih warna huruf standar, tinggal dipilih warna yang sudah jadi, atau custom. Anda cari warna, saya mau banyak warna merah gitu kan. Kemudian warna merahnya mau merah tua, turun ke bawah, atau merah muda, tinggal tarik ke atas ke bawah. Kalau mau warna biru, Anda mau birunya biru tua atau biru lebih muda, tinggal tarik. Kemudian kalau sudah, ini berarti current yang sekarang warna hijau, new-nya warna biru. Anda klik OK, maka warna hijau diganti menjadi warna biru. Itu menggunakan pengaturan warna atau font color yang ini. Font color. Nah, berikutnya, kalau Anda sudah melakukan pengaturan format, ambil contoh, Jalan Cemara sudah diberi warna, sudah diberi italic, sudah diberi garis bawah, misalkan saja. Tidak jadi formatnya. Nah, membatalkan format, Anda dapat menggunakan tombol clear all formatting yang ini. Clear all formatting, apa yang sudah Anda format, dia kembalikan normal ke sedia kala. Kebetulan defaultnya ini center, justify ya, bukan rapat kiri. Jadi ketika Anda kembalikan, dia menjadi kembali ke posisi semula dan formatnya format semula. Tetapi kalau Anda terlanjur memberikan perintah dan perintah tersebut tidak jadi Anda gunakan, Anda dapat membatalkannya menggunakan undo yang ini atau Ctrl Z. Undo ya. Ini untuk membatalkan, untuk mengembalikan ke posisi semula. Ini undo mundur, ini undo mundur seperti ini. Itu membatalkan perintah yang sudah Anda lakukan sebelumnya. Nah, ini terkait dengan format font saja. Ya, format font saja, gitu kan? Nah, sebenarnya ketika Anda bermaksud menggunakan tombol perintah yang terkait dengan grup font, tidak semuanya ada dalam ribbon. Tapi Anda dapat menggunakan tombol kecil ini, namanya font, atau Anda bisa tampilkan memakai Ctrl D untuk mengatur lebih lanjut fasilitas pengaturan tampilan format font. Contohnya, saya melakukan pengaturan untuk telepon gitu ya. Anda sorot, kemudian Anda gunakan tombol kecil ini. Ya, font atau Ctrl D, boleh menekan Ctrl D, nanti keluar kotak dialog sebagai berikut. Nah, pada kotak dialog di sini Anda bisa melakukan pengaturan format font. Ya kan sama aja, tapi berbentuk kotak dialog. Misalkan, oh jenis hurufnya saya mau yang lain. Ya, Anda silakan ganti dengan jenis huruf yang lain. Misalkan saya ganti dengan jenis hurufnya Berlin juga misalkan. Kemudian berikutnya saya tidak mau bold, ingin regular ya. Kemudian berikutnya ukurannya saya ingin 12 ya, atau mau tetap 14 silakan. Kemudian warnanya saya ingin warna misalkan saja hijau lagi ya, seperti ini. Nah, kalau mau diberi garis bawah, Anda bisa pilih garis bawahnya dari sini
pilihannya cukup banyak seperti ini. Anda juga dapat memberikan efek format font dari kotak dialog font ini, straight through untuk efek dicoret kelihatan ya di sampling di bawah. Kemudian double straight through. Kalau di tombol toolbar di ribbon hanya ada straight through garis tunggal. Tapi kalau di kotak dialog font ada coretan dengan garis ganda, straight through. Atau superscript berarti naik ke atas ya. Kemudian subscript turun ke bawah ya. Ini kalau tidak jadi tinggal centangnya dibuang. Ya, kalau all cap berarti semuanya menjadi huruf besar, small cap semuanya menjadi huruf kecil, hidden berarti teksnya disembunyikan. Kalau sudah Anda klik OK, maka dia akan menggunakan Berlinson MB dengan huruf regular ukuran 14, warna fontnya hijau. Anda klik OK, maka tampilannya menjadi sebagai berikut. Nah, itu adalah untuk contoh mengoptimalkan grup font untuk menata tampilan kata atau kalimat atau paragraf yang mau diatur format tampilan fontnya. Nah, jangan lupa kalau sudah Anda melakukan pengaturan apapun ya, baik itu baru pengaturan font maupun nanti lanjut ke pengaturan format paragraf, Anda jangan lupa sering menyimpan dokumen tersebut. Kalau belum pernah disimpan sebelumnya, Anda ketika menekan tombol save di sini akan ditanya mau disimpan dengan nama dokumen apa, akhiran filenya, extensionnya adalah docx ya, untuk format yang baru, kemudian lokasi foldernya di mana. Ya, saya ingatkan kalau bisa semua dokumen itu tidak disimpan di drive C atau di desktop layar monitor notebook Anda atau desktop komputer Anda, tapi sebaiknya disimpan dokumennya di folder yang tersimpan di partisi lain, di D atau di drive A. Seperti itu. Jadi jangan lupa disimpan. Kalau belum pernah disimpan, ketika di save dia akan menanyakan nama filenya. Tapi kalau pernah disimpan dengan nama contoh 1 misalkan, ketika di save ya sudah dia akan tersimpan secara otomatis. Oke, kita lanjutkan sekarang bagaimana kalau Anda bermaksud melakukan pengaturan format paragraf. Saya ambil contoh di sini ya. Saya blok seluruh dokumen ini, 3 baris paragraf ini dari PT ABC Bandung, kemudian alamat dan nomor teleponnya. Ya, nah kemudian setelah Anda sorot, Anda lihat area paragraf ini. Area paragraf ini pilihannya cukup banyak. Nah, sebelum saya lanjutkan ke area paragraf, ada yang terlewat perlu saya sampaikan. Kalau Anda melakukan suatu pengaturan ya dengan atau memblok suatu area, baik itu teks, kata, ya, kemudian kalimat atau paragraf seperti ini, maka otomatis akan keluar floating formatting seperti ini. Jadi tombol toolbar yang floating gitu ya, yang mengambang. Pada tombol toolbar floating ini Anda dapat melakukan format selain menggunakan tombol toolbar ribbon di atas pada grup font. Ketika Anda memblok keluar tombol floating toolbar ini, Anda bisa memilih jenis huruf, ukuran huruf, increase, decrease, clear formatting, bold, italic, underline, highlight, kemudian juga warna huruf, ya, itu bisa diatur dari sini. Jadi sama aja, terserah Anda mau menggunakan mana yang lebih mudah atau lebih cepat. Karena ada kalanya ketika Anda melakukan pengaturan format font, Anda bisa saja tampilan ribbon ini tidak ditampilkan. Nah, tampilan ribbon ini bisa disembunyikan atau ditampilkan. Kalau tampilan ribbon ini Anda merasakan terlalu mengganggu karena cukup lebar di atas, Anda bisa menyembunyikannya dari sini nih. Ribbon display option. Ini untuk hanya menampilkan tabnya saja, tab menunya saja, tanpa menu kan, sehingga format Anda mungkin lebih mudah menggunakan tombol floating toolbar ini. Kalau tidak tampil. Tapi walaupun ini di hide, Anda bisa tampilkan kembali seperti ini. Tapi ini temporary, ketika Anda kembali ke area kerja, maka ribbonnya akan sembunyi. Kalau ingin permanen tampil lagi, Anda pilih di atas ini, kemudian Anda pilih show tab and comment, biar dia tampil lagi semua. Atau Anda bisa menyembunyikannya dengan cara ribbon ini dengan cara mengklik 2 kali pada tabnya. Jadi saya ulangi, Anda bisa menyembunyikan ribbon dengan menggunakan tombol ini, ribbon display option. Ini untuk menyembunyikan ribbon, jadi hanya tabnya saya yang tampil. Ketika bekerja, Anda bisa menampilkan kembali memakai show tab and comment, yang ini dia tampil lagi. Atau Anda bisa menyembunyikan dan menampilkan dengan menggunakan klik 2 kali.
klik 2 kali pada tab home atau tab insert atau tab design, dia akan hilang ya. Anda bekerja tanpa ribbon, terutama kalau Anda menggunakan laptop yang layarnya wide lebar, kan ribbon yang cukup besar menyebabkan area kerja Anda menjadi sempit kan. Nah, untuk supaya area kerjanya lebih lebar, Anda bisa sembunyikan ribbonnya sesuai kebutuhan. Karena ketika Anda butuh tinggal diklik dia tampil. Tapi kalau ingin permanen lagi ada, Anda klik 2 kali di tab home ini atau di tab manapun, dia tampil permanen lagi. Ya, atau Anda juga bisa menggunakan auto hide ribbon. Auto hide ribbon ini otomatis tergantung kebutuhan, ketika Anda arahkan dia tampil, kalau tidak dia sembunyi. Ya, ini auto hide ribbon gitu ya, seperti ini. Ya, jadi dia betul-betul ribbonnya hilang. Anda hanya menampilkan area kerjanya saja, yaitu auto hide ribbon ya. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang ya kita masuk ke format paragraf. Kita masuk ke format paragraf mulai dengan bagaimana kalau Anda mau meratur perataan kata, teks, kalimat, atau paragraf. Ambil contoh, 3 baris ini mau saya atur perataannya. Anda sorot, kemudian di area paragraf ini ada left alignment, rapat kiri, kemudian center alignment, ya, ini di tengah, ini rapat kanan, right alignment. Justify untuk paragraf yang cukup panjang, yang ingin antara kiri dan kanannya terlihat rapih rata. Ya, tetapi biasanya justify kalau Anda atur di dalam teks yang ada di dalam tabel dan tabelnya itu sempit, itu berakibat antar karakter menjadi renggang. Ya, tidak beraturan. Jadi ya tergantung kebutuhan. Saya kembalikan ke rapat kiri atau saya kembalikan ke tengah. Nah, pengaturan alignment pada format paragraf, selain memakai tombol toolbar paragraf ini, Anda juga dapat mengaturnya memakai tombol ini juga. Kalau tadi kan tombol ini tombol font, kalau yang ini tombol paragraf setting. Anda klik paragraf setting, nanti keluar kotak dialog paragraf setting. Nah, pada kotak dialog paragraf setting ini, untuk mengatur perataan, Anda lihat di tab indent and spacing, di area general ada alignment. Anda dapat mengatur alignmentnya left, kemudian enter, dia jadi rapat kiri, gitu kan? Paragraf setting, kemudian alignment, saya pilih right, oke, dia rapat kanan, ya. Kemudian paragraf setting, saya kembalikan ke pilihan center. Nah, itu selain menggunakan tombol perintah yang ada dalam grup paragraf. Berikutnya, masih di area paragraf ini. Bagaimana kalau saya mau mengatur jarak spasi yang ini, ya? Line and paragraph spacing. Saya menggunakan dokumen yang agak panjang ya di bawahnya yang ini. Makanya saya meminta Anda sudah mengetikkan dokumennya sebagai contoh. Ya, saya sorot misalkan area 2 baris ini aja cukup. Ya, saya sorot 2 area 2 baris ini. Ya, 2 paragraf ya, 2 paragraf ini. Kemudian Anda ingin mengatur jarak spasi antar baris. Nah, mengatur jarak spasi antar baris atau line spacing, Anda dapat menggunakan dari sini. Ini 1 spasi, ini 1.15 spasi, ini 1,5, ini 2 spasi, ini 2,5, ini 3. Ya, tergantung kebutuhan. Pada umumnya, dokumen yang non formal, termasuk proposal bisnis dan lain-lain, kontrak, itu ada yang aturannya 1,5 spasi gitu ya. Tetapi kalau untuk dokumen, untuk misal saja Anda membuat tugas akhir atau skripsi ya, atau karya ilmiah, biasanya aturannya adalah 2 spasi ya, tergantung panduan di dalam pembuatan dokumennya. Ini mengatur spasinya. Ini 1 spasi, saya ulangi, 1.15, 1,5, 2, 2,5, 3 dan seterusnya. Atau Anda atur melalui line spacing option yang ini. Anda klik line spacing option, nanti akan keluar kotak dialog sebagai berikut. Nah, pengaturan spasinya dari mana? Pengaturan spasinya Anda lihat dari sini. Line spacingnya ini, line spacing. Anda bisa pilih single, sekarang memang single, ini 1,5. Ya, oke, dia akan menjadi 1,5 kan? Kemudian Anda pilih line spacing lagi. Kemudian, oh saya pingin double, saya pilih double. Kemudian, oke, dia double seperti ini.
Nah, Anda boleh line spacingnya diatur dari sini, atau bisa juga menggunakan paragraf setting dari sini, ya sama aja. Yang penting adalah menampilkan kotak dialog paragrafnya. Ini double. Kalau saya mau kembalikan ke satu, saya pilih ke single, dia kembali single, kemudian Anda klik OK, dia kembali menjadi satu, jarak spasinya. Ya, oke, berikutnya, ya, saya ingin melakukan pengaturan after before paragraph, ya, yang ini. Before paragraph adalah jarak sebelum paragraf, ya. Sedangkan sedangkan before paragraph, ya, jarak sebelum paragraf. Kalau after paragraph adalah jarak setelah paragraf. Jadi kalau di sini yang saya blok ini berarti kan ada dua paragraf. Paragraf pertama tentang surat edaran direksi, paragraf yang kedua tentang sehubungan dengan hal tersebut. Nah, yang dikatakan before adalah area ini, area di atasnya, di atas surat dan di atas sehubungan. Sedangkan area after berarti di bawah COVID dan di bawah berikut, yaitu after. Nah, Anda dapat menambah jarak before paragrafnya memakai ini, ya, ini menambah jarak. Sedangkan menghilangkannya Anda di sini, menghilangkannya Anda gunakan remove. Ini remove before paragraph. Ini remove after spacing after paragraph. Sehingga Anda lihat tuh antara paragraf 1 dan 2 nempel sekali, ya. Ya, jadi seolah-olah tidak kelihatan perpindahan antar paragrafnya karena Anda memberikan karena Anda meremove paragraf before dan afternya. Tapi kalau Anda pilih add space before paragraph, ada jarak renggang, ya, antar paragraf dari sisi sebelum. Kalau setelah after juga Anda bisa add, ini ada jarak lagi sebenarnya. Atau pengaturan after dan before paragraph juga dapat diatur melalui layout di sini. Nah, di sini ada nih before dan after paragrafnya. Anda dapat atur dari sini. Anda mau atur jaraknya berapa? Nih, kan kelihatan makin renggang, ya. Seperti ini. Ini before after paragraph. Misalkan saya pilih 12, afternya saya pilih 12 juga. Jadi antar paragraf itu terlihat perbedaannya, tidak terlalu nempel. Kadang-kadang, ya, Anda sekalian membuat dokumen kalau ingin ada jarak antar paragraf suka mengosongkannya dengan memakai satu enter. Boleh juga sih, tetapi sebenarnya tidak ideal. Jadi lebih bagus biar seragam, Anda blok aja seluruh dokumen, kemudian Anda atur after dan before paragrafnya. Kalau mau dikembalikan ke semula, Anda bisa atur dari sini, kembalikan, Anda ganti 0, dia akan menjadi ini 0, saya ketikkan 0, ini saya ketikkan 0 juga, ya, enter, dia akan menjadi dempet lagi, ya, seperti ini. Dan kalau Anda perhatikan di tab home, kemudian di area ini kan jadi sudah 0 lagi, sudah tidak ada remove. Anda bisa add lagi masih jarak sebelumnya dan add lagi untuk jarak setelahnya, ya, after paragraph. Nah, itu adalah pengaturan format paragraf, ya. Baru sebagian nih, baru perataan dan pengaturan line spacing. Kita lanjutkan, ya. Tadi Anda sudah mencoba mengenal bagaimana melakukan pengaturan format font, yang hampir sebagian besar. Kemudian format paragraf baru sebagian, yaitu penggunaan left alignment yang ini. Boleh juga kalau cepat Anda menggunakan shortcut, yaitu menggunakan Ctrl L untuk lapat kiri, center gunakan Ctrl E, ya, supaya di tengah. Right Anda gunakan Ctrl R, dan justify Anda gunakan Ctrl J. Dan tadi Anda juga sudah mengenal bagaimana melakukan pengaturan jarak spasi antar baris dan after jarak after serta before paragraf dari masing-masing paragraf. Nah, kita lanjutkan. Anda sorot area seluas ini, misalkan saja seluas ini Anda sorot. Bagaimana kalau saya mau memberikan pewarnaan pada paragraf tertentu? Jadi kalau Anda menyorot beberapa paragraf, berarti pewarnaannya adalah pewarnaan paragraf seperti ini. Jadi kalau misalkan saya pilih warna ini, maka warna tersebut berlaku untuk paragraf seperti ini. Ya, dia berlaku untuk satu paragraf. Ya, Anda boleh dengan mudah mengganti dengan warna lain yang menurut Anda lebih baik, manapun yang menurut Anda paling jelas untuk dapat dilihat seperti ini. Ya, ini mengatur pewarnaan paragraf. Kalau warna paragraf ini tidak ada yang sesuai, Anda pilih more color. Anda pilih more color, Anda pilih color standar yang sudah ada kombinasinya, atau Anda pilih custom seperti tadi. Anda pilih warna sesuai dengan keinginan, kemudian Anda klik OK. Ini memberi warna background dari paragraf. Jadi berlakunya pada seluruh paragraf. Beda dengan yang ini adalah font
font color, warna dari karakter, sedangkan ini adalah warna background paragraf sesuai dengan paragraf shading yang Anda sorot, ya. Nah, kalau misalkan saja Anda selanjutnya mau memberi bingkai, Anda dapat memberi bingkainya dari sini, border. Ini border untuk paragraf. Jadi kalau misalkan saya ingin memberi garis bawah dari paragraf, Anda klik border, bottom border, dia akan ada garis tuh di bawah. Ya kan, ini tipis memang, ya. Tipis memang. Nah, kalau Anda ingin membuat garisnya adalah kotak bingkai outside border, Anda pilih outside border. Dia akan membuat bingkai dari paragraf. Dia akan membuat bingkai dari paragraf. Ya, tetap tersorot ya, tetap tersorot. Nah, kemudian kalau misalkan saja ya Anda mau misalkan saja berikutnya mau mengatur lebih lanjut daripada bingkainya atau bordernya serta warna backgroundnya, Anda dapat menggunakan pilihan border shading dari sini. Ya, Anda pilih border shading, nanti keluar kotak dialog border shading seperti ini. Kemudian Anda lakukan untuk pengaturan shadingnya maupun bingkainya dari sini. Ya, ambil contoh misalnya saja shadingnya, saya mau ganti warnanya. Anda ganti dengan warna biru muda, misalkan seperti ini, ya. Nah, kemudian boleh juga Anda beri efek dengan efek efek 10%, misalnya saja di warna biru muda memakai bintik-bintik. Anda klik OK, hasilnya seperti ini. Ya, ini efek shading yang lebih leluasa memilihnya dengan menggunakan tombol di sini perintah border and shading. Tetap terblok, ya. Kalau ternyata Anda pilih border and shading di sini, Anda tidak mau memberikan efek style ya titik-titik ya atau grid, Anda dapat clear. Berarti waktu di clear dia hanya tampil warnanya saja di sini. Anda tampil warnanya saja di sini dengan warna yang Anda inginkan tanpa efek bintik-bintik seperti ini. Nah, kemudian juga di tampilan border and shading ini Anda juga dapat mengatur apakah mau pilihannya di tab border, box ini berarti bingkai, shadow berarti ada efek shadow, ada efek bayangan, atau 3D ya, Anda 3D. Misalkan saya pilih efek shadow ya. Kemudian gaya garisnya, saya mau garis misalkan seperti ini, garis tebal seperti ini. Tuh kan, ini ada shadow, ada bingkai luar tebal. Kemudian warna garisnya, bingkainya, saya mau menggunakan warna biru tua. Yang ini, warna biru tua. Ketebalan garisnya 3 poin. Ya mau 2/4 berarti lebih kecil, ya terserah. Saya ganti 3 poin, biarkan. Kemudian berlaku apply to-nya adalah pada paragraf. Ya, karena bisa juga berlakunya pada teks tertentu. Jadi per teks itu diberi bingkai. Nah, saya ingin berlakunya pada paragraf, apply to-nya, Anda klik OK. Maka dia akan ditampilkan sebagai berikut. Jadi dia beri bingkai, kemudian diberi efek bayangan. Ya, kan terlihat lebih menarik. Tetapi ini untuk yang dokumen yang non formal. Saya sorot ulang lagi. Saya pilih border lagi dari sini. Saya pilih border and shading lagi. Kemudian, oh ternyata saya bingkainya hanya ingin atas bawah. Anda dapat mengaturnya dari preview ini. Anda mau menghilangkan garis kiri dari sini, menghilangkan garis kanan dari sini. Anda klik OK, maka dia tampilkan tanpa memakai garis vertikal border kiri dan kanan, hanya garis atas dan bawah saja. Seperti ini. Atau sebaliknya, tetap saya sorot, di bloknya barusan lepas, border and shading lagi. Saya mau garisnya kiri dan kanan saja tanpa atas bawah. Yang atas bawah yang saya buang, Anda klik OK. Dia berarti hanya ada garis di kiri dan kanan saja. Seperti ini, ya. Nah, kemudian bisa juga saya kembalikan lagi border and shading. Kemudian saya tempatkan tadi garisnya, lepas ya, di blok dulu. Kemudian border and shading. Kemudian saya pilihnya justru atas bawah aja, kiri kanan nggak usah. Kiri kanan nggak usah. Kemudian Anda klik OK. Ya, dia bentuknya seperti ini, ya. Oke, kalau sudah jelas, saya stop dulu. Nah, sekarang ya, kalau sudah Anda melakukan suatu pengaturan, selalu saya ingatkan, dibiasakan sering Anda simpan, sering Anda save, sering Anda simpan, sering Anda save. Nah, berikutnya lagi, masih menggunakan tombol border ini. Kadang-kadang Anda hanya ingin membuat garis mendatar saja.
Kalau Anda ingin membuat garis mendatar saja, di tombol perintah border di bawah tuh ada line, horizontal line. Anda gunakan horizontal line, dia hanya membuat garis mendatar saja seperti ini. Ya, itu horizontal.